ingatanku ada di tahap waktu aku belajar naik sepeda motor. Mungkin enggak semua orang pernah merasakan seperti yang aku rasakan ini ya. Moga-moga nanti ingetanku bagus ya, karena Yana nggak ada temannya di samping lah nongol. Wah, ya kira-kira di waktu SMP ya, SMP, diajari teori ini dulu. Waktu itu motor Grand mungkin ya. Zaman segitunya motor Grand udah bagus-bagusnya. Kayaknya enggak Grand deng, cuman Yamaha 800 kalau nggak salah itu warnanya merah. Yamaha 800 itu ya. Terus udah bagus waktu itu, apalagi di kampung kan jarang orang yang juga punya ya. Diajari teorinya gini loh, tangannya anteng, nah ikut diem, ini gas, ini rem, ini gigian ya, ini juga rem. Nah wes itu bapakku tuh kalau mengajari motor itu enggak didampingi di belakangnya dulu dikasih ngerti, enggak, langsung teori suruh praktek. Kalau misalnya aku enggak mau dimarahi. Nah wes tak prakteknya pelan-pelan. Wes agak lebar kan belok gini, mau belok langsung belok lah, belok putar maksudnya ya. Di situ kan gas itu kekencengan ya, nyendal, masuklah ke kalen itu ya, parit ya, itu kakiku terjepit antara pohon kelapa sama pohon pisang, itu tengah-tengah, sakit sekali. Motor sama motor nih. Kayak kelingan ya Allah, masa laluku penuh cerita dengan ya kurang enak, tapi ya namanya juga hidup, perjalanan hidup tuh pasti ada cerita ya. Nah di situ tetanggaku bilang, dek kalau Lilis motornya ambruk, kaki kecepet pohon. Nah datang bapakku sut. Nah kalian tahu nggak, kalian percaya tidak, yang ditolong apa, yang diambil apa? Motornya. Aku waktu itu nggak ditolong ya, sambil berkata seperti ini, goblok gitu, nggak bisa. Nah bener gini yo, pelan-pelan gasnya, nggak usah kenceng-kenceng. Dari situ aku diem, pulang dingklang ya. Terus aku tuh nggak berani masuk rumah, di bawah pohon-pohonan itu aku dekem situ. Terus dibantu ibuku ya, disuruh masuk, dan bapakku dibilangin sama ibuku tuh, sama anak tuh jangan kasar-kasar, kasihan. Nah oke, itu cerita masa dimana aku sedang belajar motor. Inti dari ceritaku ini sebetulnya ya, aku ambil hikmahnya tuh ya sekarang ini ya, kalau kita sedang terjatuh atau kena musibah, kita harus segera bangkit ya. Kalau bukan diri kita, siapa lagi ya yang bisa membenahi diri kita sendiri pun kita sendiri ya. Yang bisa menolong kita sendiri pun kita sendiri dulu, baru orang lain ya. Penderitaan kita pun kita sendiri dulu yang merasakan, tidak orang lain. Boleh omongannya berbobot dari sini ya. Oke lah, sambil ngawasi omongan ke telinga golek apa barang-barang sing iki kanggo ra kok nek dianu di kuwi lho, dikembalikke lho nek dimarahi om lho. Wes ngene iki, penting diem bisa bikin video, wes gitu wae, indahnya dunia. Nah di situ di usiaku yang sekarang ini ya, sebetulnya sih nggak muda-muda amat, kepala 4 dan ingatan 13 tahun baru bisa pulih ya jatuh itu ya. Inti mungkin dari bapakku, kalau kita jatuh harus segera bangkit ya. Kalau kita terpuruk juga harus segera bangkit.
Misalnya kalau kita jatuh di got ya, yang baunya gak enak, masa kita harus begogok terus sampai nunggu orang membantu ya? Ya cepat-cepat kita berdiri bersihin diri kita sendiri ya. Jangan menunggu orang lain membantu kita. Ya perlu ya tidak munafik. Terkadang kita juga butuh bantuan orang, tapi setidaknya untuk diri kita sendiri hanya kita yang tahu ya. Terkadang aku ngesar ke kalian, mungkin aku bilang seperti ini, mungkin pola pikir kalian tuh gini ya. Apalagi medsos ya, yang sebenarnya ada kadang nyata, kadang ada yang apa itu settingan ya. Tergantung kita menikmati medsos itu sendirilah ya. Oke, lanjut ya. Lihat medsos ya. Yang lagi heboh kan Cak Non, ya sempet aku bikin video emosi itu. Sekali lagi yang dilakukan dengan emosi itu pasti hasilnya tidak bagus. Contohnya saya bikin video emosi di banned, melanggar panduan komunitas. Sebetulnya itu hanya reaksi. Contoh yang Pak Jokowi dikatakan sebagai mirip Fir'aun itu ya, jujur hatiku sakit itu, asli. Karena apa ya? Bukannya aku lebay ya. Bapakku ya sakit-sakitan meninggal, aku tuh tidak menangis. Karena dalam pikiranku ya udahlah, karena ini mungkin perjalanan hidup beliau cukup sampai di sini, karena juga menderita sakit-sakit ya, mungkin penderitaannya cukup sampai di sini. Pola pikirku seperti itu. Yang kedua, suamiku ya di usia 26, karena ya di usia segitu sudah komplikasi, karena dulu ya mungkin apa yang ditanam ya akhirnya menuai ya. Bukannya menyalahkan, ininya kenceng, kopinya kenceng, bukannya kopi hitam ya, kopi itulah, ada kopi warung itu enggak diimbangi dengan pola makan yang bagus. Kalau makan susah, begadang ya mungkin kembali juga itu juga ya perjalanan hidup dari almarhum suami sampai di situ. Karena mungkin di dunia juga saya juga tidak mau melihat beliau itu sakit-sakitan ya. Tapi sedih, benar-benar sedih aku melihat video Pak Jokowi dihina sampai segitunya ya. Padahal beliau itu berjuang ya. Itu waktu kampanye pilpres kedua itu kan beliau menangis kepilih lagi ya. Itu apa tandanya? Beliau antara sedih dan senang itu campur aduk. Karena apa? Sebetulnya juga beban berat, karena banyak rakyat masyarakat yang masih membutuhkan Pak Jokowi untuk memajukan negara Indonesia. Di situ nangis. Bukan berarti nangis bahagia, tidak. Itu sebetulnya tangisan-tangisan beban, karena tidak gampang memimpin rakyat 270 juta jiwa ya, kalau nggak kurang lebihnya seperti itu, segitu, untuk membuat menuju kehidupan yang lebih layak ya. Fact dari Cak Non statement seperti itu di hadapan jamaahnya. Kalau mungkin face to face atau ngobrol 2 atau 3 orang ya mungkin masih bisa ya sebetulnya nggak bisa dimaafkan sih ya, masih bisa dimaklumi lah, karena mungkin kepleset dalam bercandaan. Ini di hadapan jamaahnya ngomongnya mak pecotot, kena kesambet ya. Terus minta maafnya sama pihak keluarganya Cak Non, tidak sama orang yang disakiti ya. Ada video yang dulu mungkin ngefan banget atau fanatik berat sama Cak Non, sampai kopiahnya itu yang ada merah sama putih itu dibakar. Terus ada yang bikin video seperti ini, dulu aku menyukaimu, yang lagu Mbah Roma, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka, iya.
Tapi sekarang ku tak sudi tak itu ada ya. Mungkin itu ya bentuk kekesalan juga, bentuk kekecewaan juga pengikut Cak Non ya, dilampiaskan dalam bentuk ya membakar pecis, sorban atau pecis itu, dan membuat video-video itu ya. Ya pesan saya sih buat pendukung Cak Non yang dulu memberi tausiah yang begitu menghangatkan, dan dengan kejadian ini ya merasa kecewa, ya tolong kekecewaan itu jangan berlarut-larut ya. Kekecewaan itu jangan dibawa sampai mati ya. Sudahlah, kekhilafan manusia itu ada ya, tapi memang saya sebetulnya tidak terima kalau Pak Jokowi dikatakan sebagai Fir'aun ya. Nah itu story ceritaku di masa aku sedang belajar naik motor ya. Terkadang itu ya keras, marah bukan berarti itu marah, supaya apa? Untuk membangkitkan otak ya kalau menurutku ya. Contohnya aku misalnya kayak seperti paling susah itu kan Windy tuh ngomonganku pertama ya. Ada kreativitas dan membuat animator itu. Dia pandai, dia mampu, tapi dipilih mewakili sekolah. Tidak mau. Katanya apa? Nambah-nambahi pikiran. Kecuali kalau dia tidak mampu, saya memaksa, itu salah. Marah, aku sempat marah. Ada video-video sebelumnya mungkin. Ya aku bilang, kowe iki nek nang omah we kaya ngono. Dikon makili lomba we enggak mau. Itu aku Windy keras. Supaya untuk mengingatkan, tapi kalau posisi slow kemarin karena ayah mbak mamanya lagi bertengkar, tak kasih masukan. Windy, membantu orang tua itu tidak dengan mencuci piring atau mencuci baju, nyuci sepatu orang tua, tidak. Dengan kamu membuktikan kamu berprestasi, misalnya kamu ikut lomba, menang, dapat juara, dapat uang, terus itu uang bisa membantu orang tua Windy. Nah dari situ bisa masuk dikit-dikit ya. Itu Windy tergantung moodnya. Kalau lagi ya ngomongnya halus, kalau ya ngomongnya kasar. Aku juga seperti itu karena kasar ya. Contohnya seperti bapakku tadi lah, goblok-goblokin gitu aja nggak bisa ya. Tujuannya apa? Kalau kita dalam musibah harus cepat bangkit. Kalau kita dikecewakan orang juga harus, ya harus cepat-cepat melupakan dan tetap fokus apa yang akan dilakukan hari ini ya. Oke. Terkadang ya itu nada tinggi, nada kasar bukan berarti kita membenci ya. Menurutku untuk menggugah otak supaya bisa twing ya. Kalau menurut aku pribadi, kalau aku sama anak-anak tuh seperti itu ya. Kadang dibiarin nggak tahu diri. Aku diem terus aku bilang taral, baru si anak ngomonganku paham. Sudah, itu tahapan ingatanku di waktu belajar motor ya. Kerasnya orang tuaku aku petik di usia dewasa ini. Bukan dewasa ya, sudah umur inilah. Oh bapakku dulu keras gini ya, supaya apa? Tujuannya tuh cepet bangkit, cepet melupakan, dan tetap fokus apa yang akan dilakukan ya. Terima kasih untuk bapakku. Semoga beliau diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang paling indahnya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pelajaran hidupnya bapakku maupun suami almarhum. Terima kasih pelajaran hidupnya. Sekali lagi, terima kasih pelajaran hidupnya.